Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Soleh-solehah, hari ini kita akan memasuki subtema 4, pembelajaran 1. Silakan soleh-solehah semua siapkan buku tematik tema 2-nya, kemudian buka halaman 170. Hari ini kita akan belajar subtema 4, pembelajaran 1. Baik, kita mulai pembelajaran 1. Di sana ada teks yang harus kita baca. Beni bersama teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu guru bersama siswa bercengkrama. Nah, amatilah gambar di bawah dengan cermat. Nah, di sana Ananda bisa perhatikan gambarnya. Di sana ada Beni dan kawan-kawannya sedang bermain layang-layang di pinggir pantai. Selanjutnya di halaman 171, di sana ada percakapan antara Bu Guru, Beni, Lani, Dayu, Mei, dan juga para siswa ya. Kita mulai percakapan yang pertama, yaitu Bu Guru. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Nah, Bu Guru bertanya ya. Kemudian Beni menjawab, kami sangat senang, Bu. Lalu Bu Guru bertanya lagi, sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Lalu kata siswa, paham Bu. Lalu Beni, Bu, saya ingin bermain layang-layang. Lalu kata Bu Guru, boleh Beni. Lalu kata Lani, kalau kami ingin menulis-nulis di pasir Bu. Lalu kata Bu Guru, silakan, tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Lalu siswa menjawab, baik Bu. Kemudian Bu Guru, sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Lalu Dayu menjawab, kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan Bu. Kemudian Mei menambahkan, pasir, batu, air, dan kerang Bu. Kemudian buka halaman selanjutnya. Lalu kata Udin, balon dan layang-layang Bu. Lalu kata Bu Guru, pintar anak-anak Ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Lalu di sana ada sebuah pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silakan oleh Ananda semua diisi pertanyaan tersebut ya. Nah, soleh-solehah, coba kalian perhatikan ketika membaca percakapan tadi, apakah ada tanda baca? Nah, tanda baca itu ada banyak ya, ada titik, ada tanda tanya, ada tanda perintah. Nah, itu adalah salah satu tanda baca. Apa saja sih tanda bacanya yang ada di percakapan tadi? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada tanda baca tanda tanya. Tanda tanya ini digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Contohnya dalam percakapan tadi ada Bu Guru yang bertanya, bagaimana perasaan kalian? Nah, itu adalah salah satu contoh tanda tanya. Selanjutnya ada tanda titik. Tanda titik ini digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Nah, contohnya di percakapan Udin, balon dan layang-layang Bu. Nah, tanda titik ini biasanya sering kita gunakan dalam percakapan atau ketika kita menulis. Selanjutnya, lagu apa ya yang cocok untuk bermain layang-layang? Nah, kira-kira di sana ada tanda tanya nih. Ada pertanyaan, kira-kira lagu apa yang cocok untuk bermain layang-layang? Nah, jawabannya Ananda bisa lihat di halaman 173. Di sana ada lagu yang berjudul Layang-Layang. Coba kita nyanyikan bersama-sama ya. Layang-layang ini penciptanya adalah NN atau No Name. Tidak ada nama penciptanya ya. Baik, kita nyanyikan bersama-sama. Ku ambil bulu sebatang,
Ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang. Ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang. Bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nah, coba soleh-solehah berlatih menyanyikan lagu layang-layang ya. Selanjutnya buka halaman 174. Mari kita baca percakapan antara Beni dan Siti yang sedang menghitung layang-layang. Percakapan pertama yaitu Siti. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Lalu kata Beni, bagaimana hasilnya? Lalu kata Siti, bagaimana kalau kita coba? Lalu kata Beni, wah, ide yang bagus. Selanjutnya kata Siti, nah kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Beni, berapa banyak layang-layang yang Beni terima? Langsung kita buktikan ya. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Jadi Siti punya 6 layang-layang. Kemudian Siti bagikan kepada Beni. Beni kan 1 orang ya. Jadi kalau kalimat matematikanya 6 dibagi 1 sama dengan 6. Lalu kata Beni, kalau begitu suatu bilangan jika dibagi 1, hasil bilangannya itu sendiri ya. Jadi soleh-solehah, bilangan berapapun jika kita bagi dengan angka 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Contohnya seperti tadi, 6 dibagi 1 sama dengan 6. 7 dibagi 1 sama dengan 7. 8 dibagi 1 sama dengan 8. Bahkan 1000 dibagi 1 hasilnya akan tetap 1000. Nah, soleh-solehah, kita coba kerjakan pada halaman 175 nomor 1. Di sana ada soal, kakek Beni memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Beni. Berapa banyak layang-layang yang akan diperoleh Beni? Nah, jadi kakek punya 5 layang-layang nih. Nah, di sana ada gambar layang-layang 5 ya. Kemudian kakek mau membagikannya kepada Beni. Nah, Beni ini adalah 1 orang. Jadi kalimat matematikanya 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi kesimpulannya banyak layang-layang yang diperoleh Beni ada 5. Nah, soleh-solehah, untuk yang nomor 2 sampai dengan nomor 5 kalian coba sendiri ya. Selanjutnya ada keunikan lagi nih soleh-solehah tentang pembagian. Ayo baca percakapan halaman 176 dan 177. Di sana ada percakapan antara Siti dan juga Beni. Percakapan yang pertama yaitu Siti. Ada satu lagi yang aku temukan. Lalu kata Beni, wah hebat, apakah itu? Lalu kata Siti, nah begini, tadi Beni punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang yang kami dapatkan masing-masing? Lalu kata Beni, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Lalu kata Siti, benar sekali. Artinya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1. Lalu kata Beni, wah Siti hebat ya. Jadi soleh-solehah, kalau tadi yang pertama jika suatu bilangan kita bagi 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, kalau yang sekarang jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya 1.
Contohnya tadi ada 6 layang-layang, kemudian dibagikan ke 6 orang. Maka kalimat matematikanya 6 bagi 6 sama dengan 1. Jadi, soleh-solehah, bilangan berapapun jika dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Contohnya 5 dibagi 5 sama dengan 1. Ada 6 dibagi 6 sama dengan 1. Kemudian ada 9 dibagi 9 sama dengan 1. Bahkan jika 1000 dibagi dengan 1000, maka hasilnya akan 1. Nah, soleh-soleha, coba soleh-soleha semua buka halaman 178. Kita coba kerjakan nomor 1. Soalnya adalah Tante Beni memiliki 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Jadi, Tante Beni punya 7 gulung benang nih. Kemudian, dari 7 gulung benang ini akan dibagikan kepada 7 keponakannya. Jadi, kalimat matematikanya 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, jadi benang yang diperoleh masing-masing keponakannya ada 1 gulung. Nah, kemudian untuk nomor 2 sampai dengan nomor 5, kalian silakan isi sendiri ya. Selanjutnya, coba kamu baca percakapan Lani dan Udin tentang pembagian. Ada Lani. Ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Jadi 32 bingkai layang-layang kita bagikan kepada 4 orang. Jadi kalimat matematikanya 32 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Nah, silakan soleh-soleha buka halaman selanjutnya. Nah, di sana Beni, Udin ya. Udin harus menjawab pertanyaan dari Lani. Jadi, untuk soal tersebut kita bisa menggunakannya atau menyelesaikannya dengan menggunakan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah 0. Atau kalaupun tidak menggunakan pengurangan berulang, kita bisa menggunakan perkalian. Nah, tapi di sini Bu Tari akan pakai dengan menggunakan pengurangan berulang hingga akhirnya adalah 0. Caranya yaitu kita kurangi 32 dengan angka 4 sampai akhirnya adalah 0. 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Kemudian 28 dikurangi 4 sama dengan 24. Kemudian 24 dikurangi, nah itu dikurangi ya, bukan dibagi ya, maaf. 24 dikurangi 4 sama dengan 20. Kemudian 20 dikurangi 4, nah itu juga dikurangi ya, bukan dibagi. 20 dikurangi 4 sama dengan 16. Dan begitu selanjutnya sampai akhirnya adalah 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi, soleh-soleha, kalau kita rubah ke dalam bentuk kalimat matematikanya, 32 dibagi 4 sama dengan 32 dikurangi 4, 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 dikurangi 4 sama dengan 0, maka hasil pembagiannya adalah 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jadi, banyak bingkai pada setiap orang ada 8. Jadi, bisa kita tulis dalam kolom yang ada di Udin. Bentuk pembagiannya 32 dibagi 4 sama dengan, nah kita simpan menggunakan pengurangan berulang sampai akhirnya 0. Kemudian hasil pembagiannya adalah 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jadi banyak bingkai pada setiap orang ada 8. Nah, itu Ananda bisa kerjakan dari yang ada di halaman 180. Yang Siti, kemudian Udin, Siti, Udin, kemudian di halaman 181-nya juga ada percakapan Siti dan Udin.
Silakan sholat soleha kerjakan dengan menggunakan pengurangan berulang. Sholat soleha untuk pembelajaran tematik tema 2 hari ini Bu Tari cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan Ananda semua dapat memahami materi yang Bu Tari sampaikan hari ini. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ke Bu Tari ya. Silakan Ananda semua kerjakan tugas yang sudah Bu Tari berikan. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk melaksanakan ibadahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.